Teknik meditasi nafas ini adalah objek meditasi yang cocok untuk semua karakter. Jadi ada orang yang bingung. Bante kan tiap orang berbeda-beda. Objek meditasi ada banyak. Yang mana yang harus saya praktekkan? Sang Buddha memberitahu kita teknik meditasi nafas itu cocok untuk semua karakter. Ya. Oleh karena itu untuk latihan meditasi yang ramai seperti ini salah satu teknik yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, baik, saya akan mulai ke hal yang penting. Di dalam batin kita ada dua hal yang tidak pernah diam. Yang pertama, Bapak Ibu berbicara dengan diri sendiri. Betul ya? Kita sebut suara hati. Besok hari apa Bapak Ibu? Rabu ya. Nanti Bapak Ibu meditasi. Besok Rabu masak apa ya? Nah, gitu ya. Masak ikan aja. Tapi dari kemarin sudah ikan. Masak apa ya? Kadang-kadang lupa. Ngobrol dengan diri sendiri 5 menit. Betul? Baru ingat. Nafas. Balik. Nafas masuk. Nafas keluar. Meditasi sudah 10 menit. Ngobrol lagi dengan diri sendiri. Tadi kompor sudah saya tutup belum ya? Gawatlah Anda ya. Meditasi mikirin kompor ya. Tadi masak sup. Udah saya tutup belum ya? Gak jadi meditasi ya. Pulang. Lihat sup. Bapak Ibu Saudara, kita berbicara dengan diri sendiri. Ini disebut suara hati. Istilah kita saja. Ya, mau disebut apa ya enggak soal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam pikiran kita ada gambaran-gambaran. Sekarang bukan suara, tapi gambaran. Kalau saya sebut, coba bayangkan pagar rumah Anda masing-masing. Bisa? Nah, muncul gambaran. Ini saya sebut gambaran pikiran. Anda sedang meditasi, muncul wajah anak. Nah, wajar, balik lagi. Nafas masuk, nafas keluar. Muncul gambar sinetron favorit. Wajar ya. Balik lagi ke nafas. Nah, meditasinya sendirian. Ada suara-suara tidak jelas. Muncul gambaran seperti hantu. Nggak jadi meditasi. Begitu ya? Baik. Bapak Ibu Saudara, dua ini tidak pernah diam seumur hidup kita. Gambar pikiran, suara hati. Lalu tidak bisa Bapak Ibu kontrol 100%. Buktinya, kadang Bapak Ibu lagi santai, hari Minggu yang tenang, hari Minggu yang cerah, anak-anak enggak sekolah, enggak usah kerja. Bapak Ibu lagi duduk santai, minum secangkir kopi, teh, atau coklat, apapun itu. Harusnya itu adalah happy moment. Anda sudah kerja keras Senin sampai Sabtu. Ini Minggu yang santai, begitu ya? Tapi pikiran ini bandel. Tiba-tiba masuk. Kredit belum lunas. Nah, betul ya? Langsung pusing setengah mati. Kenapa Anda tidak bisa minta ke pikiran Anda? Pikiran, ini kan Minggu. Libur dulu. Kalau mau mikir yang bikin stres, besok aja. Kenyataannya, tidak bisa Anda atur 100%. Ya, suara hati dan gambar pikiran ini karakternya bocor. Tidak bisa kita atur 100%. Oleh karena itu, dua hal ini, suara hati dan gambar pikiran, ini menjadi sumber semua gangguan pikiran. Kalau dibahas jadi panjang, jadi saya
beri penjelasan singkat saja. Bahkan ya, yang Bapak Ibu paling bisa melihat, kalau Bapak Ibu sudah mau marah, tapi kalau pikiran ini diam, marah itu batal loh. Tapi mungkin tidak pernah coba. Tapi kalau kita sudah mau marah, pikiran ini ngomong. Tidak tahu budi dia. Langsung marahnya nembak. Tapi kalau kita diem aja, kita dicela, kita diem aja, emosi itu nggak naik. Nanti perhatikan sendiri. Tapi begitu Anda ngomong satu kalimat aja, dia belum tahu saya siapa. Gitu ya. Emosinya udah naik. Jadi, kalau kita bisa menenangkan dua hal ini, suara hati dan gambar pikiran, maka kita masuk ke ketenangan yang tingkatnya lebih tinggi. Betul ya? Itulah sebabnya salah satu manfaat bermeditasi adalah menenangkan pikiran. Banyak orang di luar sana yang keliru. Ngapain saya meditasi? Saya duduk aja di atas gunung itu saya tenang. Betul. Tapi apakah suara hati dan gambar pikiran menjadi melemah atau redup? Tidak. Satu-satunya cara untuk melemahkan suara hati dan gambar pikiran hanyalah meditasi. Tapi kalau Anda naik gunung sampai ke puncak gunung, itu hanya mengubah pikiran menjadi positif. Dan itu tidak permanen. Besok sudah lupa lagi. Tapi kalau yang meditasi, setelah dilatih menjadi skill. Ketenangan itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Anda yang berhasil menenangkan batin ketika meditasi, setelah berbulan-bulan Anda akan jadi semakin sabar dibandingkan dulu. Ya, itu efek yang luar biasa. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin bagaimana menenangkan ini. Bapak, Ibu, Saudara, untuk menenangkan suara hati dan gambar pikiran, maka kita latihan melihat nafas. Kita mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Poinnya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui awal atau pertama kali nafas itu masuk dan pertama kali nafas itu keluar. Tapi, nah Bapak Ibu bayangkan kalau ini adalah nafas. Pertama kali nafas masuk. Pertama kali nafas keluar. Pertama kali nafas masuk. Pertama kali nafas keluar. Tapi untuk mengetahui pertama kali nafas masuk, pertama kali nafas keluar, mau tidak mau, Anda harus mengamati keseluruhan nafas. Betul? Ya, karena Anda mau mengetahui pertama kali masuk dan pertama kali keluar. Ini istilahnya adalah menjaga pintu gerbang nafas. Tapi karena saudara ingin menjaga pintu gerbang nafas, maka saudara akan melihat keseluruhan tubuh nafas. Bahasa sederhananya, mengetahui seluruh proses nafas. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan ini, dari pertama masuk, prosesnya, pertama kali nafas itu keluar, sepanjang prosesnya, inilah yang disebut anapanasati. Ana, nafas keluar. Ana, nafas masuk. Pana, nafas keluar. Sati, perhatian. Memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Bapak Ibu mengucapkan panatipata wera mani, betul ya? Nah, ada kata pana di sana. Panatipata artinya yang bernafas keluar. Yang bernafas keluar itu hanya makhluk hidup. Betul ya? Ya, jadi panatipata weramani berusaha melatih diri tidak menghancurkan yang bernafas keluar.
Baik. Selanjutnya bagian yang penting. Sepanjang Bapak Ibu Saudara bermeditasi nafas masuk, nafas keluar, dua hal akan terjadi. Yang pertama, Bapak Ibu muncul suara hati atau gambar pikiran, atau keduanya, lalu keikut sama cerita yang sedang dibicarakan dengan diri sendiri, sampai lupa dengan nafas. Keikut sudah, sampai 10 menit. Sudah ke Dubai Bapak Ibu. Oh iya, ini sudah sampai Dubai. 10 menit sudah. Namanya apa Bapak Ibu? Melamun. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara meditasi 1 jam, pikirannya melamun 3 kali. Setiap kali melamun katakanlah 7 menit. Berarti Anda tidak bermeditasi selama 21 menit. Anda bermeditasi sisanya. Betul ya? 39 kalau tidak salah hitungnya. Ya, jadi kalau kita meditasi 60 menit, 21 menitnya itu diganggu, terganggu. Tapi tidak apa-apa, itu adalah prosesnya. Terus bagaimana Bante? Tidak apa-apa, latihan aja terus. Nanti yang terjadi setelah latihannya sering, melamun itu yang dulunya 7 menit turun jadi 5 menit, turun jadi 4 menit, turun jadi 3 menit. Yang dulunya bisa 4 kali, 5 kali dalam 1 kali 1 jam meditasi, turun jadi 3, jadi 2. Itulah yang disebut sati meningkat. Kekuatan perhatian meningkat. Tapi kalau Anda adalah pemula, sudahlah. Itu sudah alamiahnya begitu ya. Alamiahnya begitu. Terus latihan saja. Kedua. Yang kedua ini Bapak Ibu belum pernah dengar dimanapun. Siap-siap ya. Ini belum pernah dengar dimanapun. Di buku juga saya belum pernah baca. Ada dijelaskan Sang Buddha, bahasanya rumit sekali. Setelah saya amati berulang-ulang, oh maksudnya adalah ini. Anda mengamati nafas masuk, nafas keluar. Nah, tapi karena suara pintu berbunyi, pikiran kita langsung bisa menggambarkan ada pintu yang terbuka. Kalau ada suara motor lewat, otomatis kita terproyeksi gambar motor. Itu alamiahnya manusia. Ya, tapi Anda masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Ngerti? Ya. Kalau tadi sudah nggak tahu nafas masuk, nafas keluar, namanya melamun. Sekarang Anda nafas masuk, nafas keluar. Tapi karena ada suara AC, gambaran ruangan ini terlihat. Nanti ada suara mobil, gambaran mobil lewat terlihat. Tapi kita tidak putus dari mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Terus suara hati muncul. Besok hari apa ya? Besok makan apa ya? Besok tanggal berapa ya? Besok tanggal berapa Bapak Ibu? Wah, sudah mau gajian. Kalau yang kerja. Sudah mau ngasih gaji kalau yang jadi bos ya. Nah itu kalau yang kerja happy ya. Habis wah sudah mau tanggal 1. Senyum-senyum sendiri pas meditasi. Yang jadi bos stres ya. Mau tanggal 1. Harus siapkan PR. Baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, muncul suara hati. Besok makan apa? Besok tugas saya apa? Besok hari apa? Besok tanggal apa? Itu suara apa ya? Bante Abhijatto di Jakarta berapa hari? Tapi tidak diikuti. Masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar.
itu sudah benar. Ya, itu sudah benar. Selama Anda masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar, biarpun ada gangguan suara hati, gambar pikiran sedikit-sedikit, gak apa-apa. Yang penting bukan melamun. Begitu ya? Baik. Terus saya harus bagaimana, Bante? Kita harus bagaimana, Bante? Relax. Oleh karena itu meditasi samatha itu ketenangan. Muncul suara hati, gambar pikiran, relax. Selama masih mengetahui nafas, saya masih benar. Begitu ya? Baik. Kalau Bapak Ibu terus latihan, maka suara hati dan gambar pikiran yang tadi akan melemah. Lama-lama volumenya seperti berkurang. Lama-lama gangguan suara hati, gambar pikiran itu seperti dari jauh. Nggak tahu, setiap orang mungkin pengalamannya berbeda-beda. Yang awalnya seperti suaranya di sekitar sini, nanti sudah jauh lebih tenang, meditasi sudah 2 bulan, suaranya rasanya jauh. Lalu menjadi jarang. Ini kita sebut melemah. Suara hati dan gambar pikiran melemah. Lalu Bapak Ibu Saudara, kapan Bante suara hati dan gambar pikiran itu lenyap? Nggak ada sama sekali. Sampai berjam-jam ketika Anda mencapai jana kedua. Jadi Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Kalau ada orang yang bertanya, Bante, kenapa ya Bante kalau saya meditasi pikiran saya terus mengganggu? Betul? Saya sering dapat pertanyaan ini di berbagai kota. Jawabnya 2. Kalau jawab yang baik, iya Bu, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa, itu bagian dari latihan. Lama-lama ya melemah. Enggak apa-apa, wajar. Itu jawaban yang baik. Kalau jawaban yang terlalu jujur bagaimana? Iya Bu, Pak, Anda belum jana kedua. Ya betul toh? Iya, Anda belum jana kedua. Jana kedua itu disebut Aryan silent. Silentnya seorang suciwan. Apa yang silent? Suara hati, gambar pikiran. Jadi kalau orang berhasil mencapai jana kedua, nggak usah takut dengan istilah jana. Saya juga nggak bahas yang tinggi-tinggi. Tahu saja, ini adalah jana kedua. Jana kedua itu kualitasnya apa? Dia bermeditasi, suara hati, gambar pikiran tidak muncul selama berjam-jam. Tidak ada. Itu kualitas jana kedua. Bahagianya sangat luar biasa. Nanti ada yang berhasil, lapor ke saya. Ya. Ya, ada yang ingin bertanya? Sokoyanto Namo Buddhaya Bante. Nama saya Alang. Tadi pertama saya meditasi kan ikutin yang Bante bilang ya, napas masuk, napas keluar. Pertama-tama memang agak sulit gitu ya Bante ya. Karena diiringi seperti ada sebentar, bentar, tapi diam-diam tapi ada mulai batuk, seperti ada batuk saya tahan gitu Bante kayaknya. Mulai sebentar batuk, tahan, sempet kayak blank gitu kalau udah seperti kayak ada gatel gitu, batuk itu seblank gitu, rasanya pengen tahan untuk batuk tapi saya tahan untuk batuk sampai saya seperti ingin keluar air mata saya, tapi ingat kata Bante, ingat fokus ke napas masuk napas keluar, fokusin terus saya di napas masuk napas keluar, langsung di batuk itu mulai agak kurang gitu ya Bante. Saya kalau ikutin batuknya pasti saya kayaknya pengen batuk ikutin, tapi kalau yang Bante bilang ikutin fokus napas masuk napas keluar napas keluar, terus langsung sepertinya mulai mereda, mulai enggak gitu Bante. Oh, apa bisa begitu juga Bante bisa reaksi kalau kita ada gangguannya kita fokus jadi berkurang gitu rasa sakit itunya gitu aja Bante. Makasih Bante. Ya, memang bisa begitu ya.
Ya, berarti sudah baik pengalamannya. Nanti lanjut latihan sendiri. Kalau di rumah boleh minum air hangat dulu sebelum meditasi. Jadi membantu biar dahaknya turun. Oh ya, ya ada banyak seperti air liur gitu ya Bante. Tahan tapi kok banyak seperti air liur. Oh, saya itu kayaknya air liur di dalam itunya. Langsung saya sebentar terus saya telan ludah dulu gitu jadinya. Itu doang. Walaupun kadang-kadang kayaknya ada gangguan juga gitu rasanya Bante. Kadang Bante kalau kita fokus kadang walaupun kan tadi kayak mati lampu ya, terus gelap ya, tapi kok gelap gelap tapi kok rasanya terang sih ya Bante. Hah? Tapi walaupun terang kayak ada terang gitu tapi tetap ada gangguan di sini, bisa ngeblank juga Bante kayaknya deh. Bingung kira-kira Bante. Gak usah bingung, kan sudah benar. Kembali ke nafas. Ya, sudah benar kok semuanya. Ya, pokoknya kembali aja ke nafas. Nanti dari waktu ke waktu, semua gangguan-gangguan itu pelan-pelan tidak akan muncul lagi. Jadi persis yang saya bilang tadi, nanti akan ada cahaya, ada awan, ada yang jadi berat, ada yang terbang. Bante saya kok jadi besar, jadi kecil, jadi hilang, jadi ringan. Itu disebut sensasi meditasi. Biar saja kembali ke nafas masuk, nafas keluar. Kalau kita khawatir, kita curiga, apalagi berpikir, oh ini tanda-tanda kesaktian muncul, ya. Meditasinya jadi lari dari tujuan. Karena nanti kita jadi melamun. Betul ya? Ya, muncul, tiba-tiba merasa besar. Besar sekali, seperti memenuhi ruangan ini. Oh ini tanda-tanda saya mau sakti. Coba lihat kehidupan lampau, gitu ya. Anda jadi melamun sebenarnya. Jadi kembali ke nafas. Ya, sudah baik Ibu, lanjut aja latihannya ya. Sudah Terima benar kasih Bante. semua. Dana pertanyaan. Yang lain silahkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Namo Buddhaya Bante. Nama saya Asian. Saya mau tanya, bisa nggak ini metodenya, misalnya kan nafas masuk, keluarnya dari mulut itu boleh nggak? Itu satu. Terus sama apa ya tadi? Saya nggak tahu, saya tidur apa gimana. Tapi pas saya balik kembali ke nafas gitu ya, terus udah saya rasain nafasnya, tapi nggak tahu kembali lagi kok saya nggak bisa merasakan nafas itu. Jadi saya ini lagi tarik lagi, saya nggak tahu apa saya tidur tadi gitu jadinya. Saya nggak tahu itu tidur atau saya bengong, tapi saya udah rasain, terus coba saya tarik dari buang di mulut gitu Bante. Tapi lebih konsen kalau saya buang lewat mulut, saya kayak gini, kayak gitu Bante. Jadi saya baru berasa konsen, nggak kemana-mana gitu. Itu lebih baik bagaimana ya Bante, bagusnya? Ya, sebenarnya kalau tidak sakit, lebih baik dengan hidung. Kalau tidak sakit. Ya. Nah, kalau Ibu merasa nyaman, bernafas dari hidung, keluar dari mulut, silakan lakukan itu dulu 5 atau 10 menit. Setelah pikiran lebih tenang, semuanya kembali ke nafas dari hidung saja. Ya. Sehingga lebih konsisten. Nah, jadi silahkan agar pikirannya tenang, ya. Nafas dulu dengan mulut, keluar lewat mulut 5 menit, 10 menit. Ya itu keluar dari teori, tapi tidak apa-apa. Selama membawa ketenangan, boleh sebagai pemanasan. Ya, karena keseharian kita kerja, kita banyak kegiatan, pikiran itu kan
aktif sekali. Kita tenangkan dulu 5 menit, 10 menit, nanti kembali ke hidung saja, masuk, keluar. Ya, berarti sudah kemajuan, Bu. Ya. Ya, semua ke nafas masuk, nafas keluar. Pertanyaan kedua, Bante, apakah saya tidur atau enggak? Saya enggak tahu ya. Enggak apa-apa. Apa-apa tadi sudah tidur apa enggak tidur, kita juga enggak tahu. Ya, tetapi yang kita tahu hari ini meditasinya sudah baik. Ya, memang meditasi Bapak Ibu Saudara setiap pagi, siang, sore ada kegiatan, meditasi malam seperti ini tidak gampang. Karena badan sudah capek. Tapi dipaksakan aja. Satu ketika hari Minggu rileks, tidak ada banyak pekerjaan, cari waktu yang kita paling segar ya, kita kok meditasi. Nah, pada saat itu kita meditasi dalam keadaan badan tidak capek. Tiba-tiba meditasinya nyaman sekali. Kok bisa? Itu juga berkat latihan yang selama ini walaupun capek dipraktekkan. Ngerti ya? Ya, jadi selama ini walaupun capek dipraktekkan, pikiran jadi kuat. Pikiran jadi kuat walaupun keadaannya tidak gampang, tapi bisa dipraktekkan. Ya, enggak apa-apa, enggak usah dipikirkan ya. Ya, satu ya, Nomodana pertanyaannya. Ibu di belakang silakan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Bante, saya mau bertanya, kalau saya meditasi itu untuk lebih fokus ke pikiran, saya menghitung 1 sampai 5. Apakah itu menjadi ketergantungan? Karena kalau saya nggak menghitung, kadang pikiran jadi agak melantur gitu. Apakah harus terus-terusan gitu maksud saya? Dan saya juga mau tanya, kalau kita lagi meditasi, kalau saya lagi meditasi Bante, itu kadang di atas kepala ini rasanya tegang, tapi saya berasa kayak denyutannya itu terasa sekali gitu. Tapi saya hanya maksudnya mencatat saja, tapi balik lagi ke 1 sampai 5 untuk nafas masuk, nafas keluarnya. Jadinya bagaimana ya Bante? Maksudnya biar saya jangan ketergantungan dengan 1 sampai 5. Ya, makasih Bante. Sama-sama. Caranya enggak apa-apa 1 sampai 5. Tapi nanti pikiran sudah tenang, perhitungan itu dihentikan. Jadi perhitungan itu hanya sebagai pengawal. Hanya sebagai pemanasan. Karena pikiran masih sangat aktif. Lalu sudah 10 menit, 15 menit, menghitung 1 sampai 5, pelan-pelan perhitungannya itu ditinggalkan. Tapi Bante jadi tegang Bante, biar aja. Nanti lama-lama ketegangan itu akan hilang. Ya. Kenapa bisa tegang Bante? Kadang-kadang ketegangan itu memang selalu ada. Tapi pas kita sibuk, kita berkegiatan, kita nggak merasakan. Ya, jadi seperti Bapak Ibu kalau malam mau tidur, kadang-kadang setiap mau tidur, sini gatal, sini gatal. Tapi kalau kerja nggak gatal. Sebenarnya gatal juga, tapi nggak kerasa, ketutup. Ya, Bapak Ibu di sini, ini bahu keseleo. Bapak Ibu taruh counterpain. Bapak Ibu tahu beberapa jenis counterpain itu tidak ada pereda sakitnya. Beberapa jenis ya, tidak ada pereda sakitnya. Itu cuma mentol. Supaya kulit ini panas dingin, otak ini lupa sama sakit yang ada di bahunya. Ya. Yang ada anti sakitnya itu Voltaren gel. Ya, kalau tidak ada diklorfenak sodium, tidak ada anti sakitnya. Nah, jadi kadang-kadang ketegangan yang Ibu alami itu sebenarnya selalu ada misalkan di sini, tapi kalau pas kerja kita nggak merasa. Ketika meditasi dia muncul. Jadi dia muncul itu bukan karena meditasi. Tapi sebenarnya ketegangan itu memang ada. Nah, lalu terus solusinya apa Bante?
Nah kan kita sekarang ketegangan itu muncul, kembali ke nafas. Ketika objek nafas itu menjadi lebih kuat, ketegangan tadi hilang. Tapi untuk melewati masa sampai ketegangan itu hilang, perlu waktu. Ibu sabar aja, relax. Jadi kalau nanti udah tegang, relax aja. Tarik nafas agak panjang, gak apa-apa. Lanjut meditasi. Merasa tegang, biar aja. Kembali ke nafas. Tenang, relax, jangan kesal, jangan tegang ya. Bahagia. Satu ketika bangun dari meditasi. Loh, tadi kok nggak tegang ya? Ya, akan terjadi seperti itu. Kok hilang ya? Nah, kalau sudah gitu nanti lapor ke saya. Modana Ibu sudah baik ya, silakan dilanjutkan. Kalau meditasi di rumah tidak harus duduk di lantai, duduk di kursi juga boleh. Yang penting jangan dalam keadaan ngantuk. Nanti ketiduran. Kalau malam tidak bisa tidur, boleh meditasi sambil rebahan. Ya, tidak perlu menganggap diri ini meditasi. Anggap aja sedang melihat nafas masuk, nafas keluar. Kalau malam nggak bisa tidur, lihat nafas. Nanti kalau ketiduran Bante, lah itu kan tujuannya tadi. Betul toh? Iya, ketiduran Bante. Lah memang tadi nggak bisa tidur. Betul ya? Kalau nggak ketiduran Bante, lanjut sampai capai arahat ya. Nah itu namanya win-win solution. Ya. Jadi setiap malam nggak bisa tidur itu aja. Nggak usah dipikirkan, aduh nggak bisa tidur, gawat besok banyak acara. Makin Anda gawat, makin nggak bisa tidur. Makin gawat, makin nggak bisa tidur. Biar aja. Nafas masuk, nafas keluar. Ini nggak bisa tidur sampai pagi nanti, biar aja. Besok minum kopi. Nafas masuk, nafas keluar. Tidur. Ya, misi berhasil ya. Ya, anumodana Ibu ya. Silahkan pertanyaan yang lain kalau ada. Bapak-bapak tidak bertanya. Luar biasa ya, semua sudah mencerap sempurna. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Bante, tadi setelah saya itu meditasi itu malah ada batin itu mau bicara, tapi begitu tahu dia mau bicara dia diam gitu loh Bante. Terus ada bayangan itu tahu itu mau bayangin itu, tapi tahu dia diam gitu loh Bante. Hanya itu aja sih Bante. Cuman itu aja, itu salah nggak gitu? Enggak, itu sudah benar. Berarti Bapak tadi mendengarkan dengan sangat baik. Ya, pikiran mau muncul, dia nggak jadi deh, gitu ya. Ya, sudah baik semua. Dana ya, pertanyaannya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Saya ingin tanya dong, mungkin tadi pas waktu awal meditasi, saya merasakan kantuk gitu. Tapi saya berusaha untuk kembali ke nafas lagi, tapi pas waktu sampai pertengahan menjelang akhir itu nyaman banget, jadi nggak terasa ngantuk dan lain-lain. Terus yang kedua saya pengen tanya, mungkin tadi yang pertama itu bagaimana cara mungkin kita mengatasi ngantuk ketika meditasi. Terus yang kedua, mungkin kalau kita kesemutan ataupun posisinya tidak nyaman, apakah kita sambil tarik nafas dan keluarin nafas, sambil mengamati kaki itu yang tidak nyaman itu, atau kita boleh merubah posisi gitu. Terima kasih Bante. Ya, baik. Mengatasi ngantuk ada beberapa cara. Cara pertama, terus aja meditasi sampai ngantuknya hilang seperti tadi. Ya. Tapi kadang nggak bisa, ngantuk sekali. Sang Buddha mengajarkan ini bagi yang masih mau lanjut bermeditasi. Mohon maaf panas sekali. Boleh ditambahkan suhu dinginkan suhunya. Ya, biar nyaman ya. Dingin jadi ngantuk ya. Tidak apa-apa, meditasi kan sudah selesai.
Tidak tahu memang panas atau saya yang demam. Saya tidak sehat. Iya. Lanjut ya. Nah, Sang Buddha pernah mengajarkan Bante Moggallana cara melenyapkan kantuk pada saat berjuang untuk meditasi. Yang pertama, berhenti dulu meditasi, pergi melihat bintang. Tapi ini untuk mereka yang bertapa long term. Jadi untuk mereka yang benar-benar pergi ke hutan, mau meditasi pagi, siang, sore, malam. Kalau ikut retreat kan tidak mungkin, pergi lihat bintang dulu, balik udah selesai. Kalau kita cuma sebentar begini ya, nanti temannya tanya, tadi meditasi Anda kemana? Melihat bintang. Bante Moggallana, begitu ya? Ya, jadi melihat bintang. Yang kedua, merenungkan Dhamma. Kalau masih ngantuk, lidah ditekan ke langit-langit untuk mengurangi ngantuk. Masih ngantuk, ini menggosok telinga. Ya. Ini diajarkan Sang Buddha ke Bante Moggallana, gosok telinga. Ya. Jadi kalau Anda satu ketika ikut retreat entah di mana, lalu Anda lihat kok ada peserta gosok terus sampai udah merah kiri kanan ya, itu artinya dia sudah ngantuk berat. Dia praktekkan nasihat Sang Buddha ya. Saya tidak akan menyerah, saya gosok terus, lanjut meditasi. Ngantuk lagi, gosok lagi ya. Saya sendiri begini, beneran. Ya, ketika kita ikut retreat ya, biku juga retreat ya di Kertarajasa, yang jagain tuh Bante Kanti. Apalagi waktu Wasa 1, waktu Samanera, ngantuk sekali. Apalagi waktu Samanera. Kenapa? Karena yang pertama dulu kita bangunnya kan telat. Yang kedua konsentrasi belum kuat, gosok terus. Gosok ini. Wah, sampai merah ya. Kiri lagi ya. Nah, Bante, masih ngantuk Bante. Solusinya apa? Ini solusi terbaik. Tidur dulu ya. Tidur dulu. Kita masih orang masih pemula. Untuk apa terlalu memaksakan? Anda pemula, tapi Anda mau fight meditasi pada saat ngantuk berat. Itu tidak wajar. Nanti Anda akan menjadi sangat kesulitan. Tapi ada dua guru di dunia ini. Guru yang maksain kantuk harus dilawan. Di Myanmar ada center meditasi, satu hari cuma tidur 2 jam. Tapi ada guru yang udah silahkan tidur dulu. Nanti kembali ke sini. Siapa? Ajahn Brahm. Sangat terkenal. Di Australia kalau Ajahn Brahm mimpin retreat, pesertanya 1-2 orang. Dari awal sampai akhir begini terus, beliaunya akan tanya. Panggil. Kerjaannya apa? IT Bante, programmer. Biasa tidur jam berapa? Jam 5 pagi. Kemarin tidur jam berapa? Jam 3 pagi. Bangun jam 5 pagi. Betul tahu dia biasanya tidur jam 5. Dia nggak bisa seenaknya itu geser tidur jam 9 malam. Lalu Ajahn Brahm bilang, tidur dulu dah, tidur dulu. Nanti Anda meditasinya sampai agak larut. Temannya sudah tidur, Anda meditasi lagi. Ngejar target kekurangan. Itu Ajahn Brahm. Kan beda guru, beda cara. Ya, ada guru yang keras, lawan. Ya, silahkan Anda ikut. Setiap orang juga punya karakter yang berbeda-beda. Ada orang senang guru yang keras. Ada orang senang guru yang lembut. Saya pribadi senang guru yang lembut. Tidak mau guru yang keras. Karena saya diberitahu sedikit aja saya udah nurut. Jadi nggak usah dikerasin. Ya. Tapi sebaliknya ada orang yang dikasih tahu lembut dia nggak ngerti. Ya. Kalau pagi bangun jangan kalah sama ayam. Nggak ngerti. Besok gurunya ngasih tahu lagi. Kalau bangun jangan kalah sama sinar matahari. Nggak ngerti. Betul ya? Ada murid yang dibegitukan dia nggak ngerti. Nah dia nggak bisa ikut guru yang lembut. Dia itu harus ikut guru. Kamu pagi bangun jam berapa? Jam 6 Bante. Nggak boleh begitu.
Samanera, bangun jam 4. 4. Nih, waker. Besok saya bangunin. Iya Bante, maaf. Ada orang harus begitu. Tapi ada orang nyaman. Pagi bangun jangan kalah sama ayam. Baik Bante, besok bangun 3:30. Ya. Lusa jam 6 lagi. Ya. Ya. Itu caranya ya. Nanti silahkan senang yang mana. Gosok-gosok ya boleh ya. Lanjut meditasi. Tapi tadi sudah membuktikan dipaksa sedikit. Akhirnya ngantuknya hilang. Ya, itu sudah baik sekali. Pertanyaan kedua tadi adalah? Baik. Kalau meditasinya anapanasati, tidak mengubah objek. Tetap nafas masuk, nafas keluar. Sampai targetnya selesai. Ya, kalau meditasinya anapanasati. Ya, itu sudah yang terbaik. Nanti lama-lama kesemutan itu berkurang. Maksudnya lama-lama itu setelah latihan sebulan. Ya, jadi otot kaki itu jadi lebih terbiasa dilipat-lipat. Saya gemuk, tapi saya bisa lipat-lipat begini. Ini sulit ini. Kaki di begini ini nggak gampang. Ya, tapi dulunya ya mereng begini. Nah, kalau anak babaja ya gemuk mereng begini. Kasihan. Nanti kita suruh, ini tangannya jangan begini. Iya Bante, nah dia harus begini. Kasihan, keringat dingin. Kasihan sekali, itu berat sekali. Nah, tapi kalau dia terus lanjut jadi samanera terus, setelah 2 minggu kuat begini, tegak. Ya, itu balada orang gemuk ya. Nggak usah gemuk Bapak Ibu ya. Ya. Jadi dipaksain nanti jadi kuat badannya. Ya, anumodana ya pertanyaannya. Silahkan yang lain ada pertanyaan silahkan. Ibu silahkan. Wandami Bante, saya Dina. Mau nanya, kalau untuk Bante kan ada info di awal kalau kita harus memperhatikan tubuh nafas. Jadi begitu nafas masuk, terus kemudian sampai ke nafas keluar. Selama itu kita memperhatikan. Nah ini tuh tubuh nafas ini kita perhatikan sampai di akhir. Tubuh nafas ini kita perhatikan sampai akhir meditasi. Oke. Terus kemudian yang kedua, saya waktu memperhatikan tubuh nafas itu ada satu momen cuman hanya persekian detik, nggak nyampe 1 menit mungkin. Itu ada posisi pikiran saya itu nggak ada, kayak diam gitu. Tapi kemudian setelah saya kayak kok diam ya gitu kan. Satu sisi nyaman, tapi begitu saya pikir bagus juga nih. Nah, begitu muncul itu langsung kayak beda lagi, kembali ke kondisi awal. Jadi satu sisi saya sudah nggak memperhatikan tubuh nafas itu hilang. Terus kemudian saya kembali lagi pikiran dan suara hati saya itu mulai keluar. Jadi kayak kacau lagi. Nah, pertanyaan saya itu adalah selama saya memperhatikan tubuh nafas itu, saat pikiran itu diem, saya cukup tetap kembali ke nafas ya. Oke, thank you Bante. Ya, sudah benar ya. Lalu besok-besok ketika bermeditasi, jangan ada keinginan. Ingin cepat-cepat mencapai keadaan pikiran itu diam. Jangan ada keinginan, ingin suara hati gambar pikiran itu lenyap. Karena ketika kita berkeinginan, pikiran itu malah jadi ngomong. Ngerti ya? Terus bagaimana Bante? Relax. Semua kembali ke ketenangan. Relax aja. Dalam meditasi itu belajar melepas. Nggak usah dipikirkan keinginannya. Yang ada hanya saya ingin meletakkan perhatian, mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Cukup. Tapi kalau ada keinginan muncul sih enggak apa-apa, tapi jangan diikuti. Bukan itu misi saya. Ibaratnya begitu ya. Kembali ke nafas masuk, nafas keluar. Lalu
Kalau ibu sudah pada tahap ini, sudah merasakan yang tadi, saya harus nambahkan satu pelajaran. Ya, untuk yang sudah mencapai apa yang ibu ini alami, Anda dengarkan baik-baik. Selanjutnya adalah memahami bahwa tidak setiap sesi meditasi itu meditasi yang baik. Ya, bisa saja hari ini kita meditasi tenang sekali. Besok tenang sekali. Lusa tenang sekali. Hari keempat kacau. Ya, itu adalah bagian dari latihan. Belum konsisten. Nanti hari kelima bagus, keenam bagus, ketujuh kacau. 8 bagus, 9 kacau. 10 bagus, 11 bagus, 13 bagus, 14 bagus, 15 kacau. Ini namanya belum terampil. Satu ketika bagus semua setelah terampil. Ya, semua orang yang berlatih itu seperti itu. Ya, mereka yang latihan gitar, latihan piano, kadang main bagus. Ini kok hari ini nggak bisa dapet ya? Diulang-ulang nggak bisa dapet. Udahlah, ditinggal aja, tidur aja. Besok pagi bangun, coba lagi padahal nggak mikir, nyobanya itu sambil nonton TV, dapet. Ngerti maksudnya ya? Kok bisa ya? Baru kita latihan lagi. Tapi kalau kita sudah latihan 2 tahun, nggak ada istilah nggak dapet. Ya, kalau Anda nggak tahu sini ada yang pernah main gitar apa enggak, Anda main gitar itu kadang-kadang senarnya itu bisa kita petik nggak keluar suara karena ketahan sama jari. Itu karena belum pinter. Tapi kalau yang udah main di atas 3 tahun tidak pernah cacat. Dia konser kapanpun tidak ada cacat. Cacat itu belum terlatih. Ya, jadi meditasi itu kadang bagus, kadang tidak bagus. Tapi yang bagus tidak bagus itu hanya sesi latihannya. Pertanyaannya, kalau orang yang menjadi terampil di tahun ketiga, apakah dia perlu melalui tahun pertama, tahun kedua? Kalau orang yang terampil di tahun ketiga, apakah dia perlu melalui tahun pertama, tahun kedua? Perlu toh? Tanpa tahun pertama, tahun kedua, tidak ada tahun ketiga. Berarti setiap sesi yang ada dalam tahun pertama, tahun kedua, kadang lancar, kadang nggak bagus, kadang lancar, kadang nggak lancar, itu semua adalah pendukung untuk munculnya tahun ketiga. Artinya, setiap sesi meditasi adalah berharga. Setiap sesi meditasi itu berharga. Apakah meditasi itu nyaman ataupun tidak nyaman. Dengan begitu, ketika Bapak Ibu Saudara bermeditasi tidak ada ekspektasi. Karena kalau nanti ada ekspektasi terlalu banyak, pikiran jadi kacau. Dalam bermeditasi tidak ada ekspektasi, tenang, rileks, semuanya dilepaskan. Yang ada hanya nafas masuk, nafas keluar. Begitu ya. Ya, anumodana pertanyaannya. Ya, yang lain ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Nama budaya Bante. Bante, saya mau nanya tadi melanjuti pertanyaan Bapak itu, kalau memang posisi sudah sangat tidak enak sekali, kita tetap konsisten, tidak boleh ganti posisi ya Bante. Soalnya tadi saya ganti Bante, karena saya pikir udah banyak kata hati nih Bante, antara kamu udah nggak bisa deh, udah nggak enak banget gitu, akhirnya ya udah ganti deh. Begitu saya ganti, nyaman Bante, konsen kembali. Nah itu saya salah ya Bante ya? Tiap orang kekuatan tubuhnya berbeda-beda. Ya, jadi begini. Kalau latihannya 2 jam, setelah 1 jam sakit tidak tertahan, pindah tidak terlalu mengganggu. Karena masih ada 1 jam lagi. Terganggu sebentar, lanjut 1 jam lagi. Tapi kalau latihan meditasinya 15 menit, pindah 4 kali, ya, sesinya jadi tidak begitu bagus. Jadi, saran saya begini, nanti ditakar kekuatan badannya. Kalau awal-awal memang hanya sanggup 15 menit, ya sudah, tidak apa-apa. Meditasi setengah jam, 15 menit kaki sekali. Tapi besok coba
Ketika sudah sakit ditahan sebentar. Ditahan 5 menit. Berarti Anda upgrade dari 15 jadi 20. Betul ya? Lama-lama dapat yang 30 menit. Jadi karena kaki kekuatannya belum kuat, tidak soal. Dilatih setahap demi setahap. Karena apa yang dilatih setahap demi setahap itu jauh lebih luar biasa hasilnya daripada yang borongan. Ya, Anda setahun meditasi 10 hari retreat, sekali meditasi tidur hanya 2,5 jam, tapi cuma 10 hari. Anda tidak akan mungkin pikirannya bisa lebih berkualitas dari mereka yang setiap hari meditasi setengah jam, 365 hari. Tidak akan mungkin. Karena begitu 10 hari Anda latihan sekeras itu, lalu Anda bolong 150 hari, lupa semua. Itu yang saya alami kalau saya belajar bahasa. Anda hafal aja 200 kosakata dalam seminggu. Habis itu libur setahun, lupa semua. Ya, Anda mending 1 hari 20 kosakata, 15 kosakata, tidak pernah berhenti selama 365 hari. Setelah 2 tahun, put bahasa Thaiได้นะอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ Nah, ada satu cerita bagus sekali ibu ini dengarkan ya. Ini Bu Olivia ya. Ya, ada seorang kakek sudah tua di Malaysia, di Ipoh, Perak, datang mengunjungi Bante Damaudo. Beliau sudah meninggal, Bante senior dari Malaysia. Karena saya belajar Dhamma di Medan, ke Penang itu lebih dekat daripada ke Jakarta, apalagi Yogyakarta. Jadi kami yang dari Medan banyak sekali belajar dari biku Malaysia. Bante Damaudo, Ayas Makumara masih hidup ya. Dulu ada Bante Suwano ya, ceramahnya juga bagus, lucu, beliau sudah meninggal juga. Baik. Ada satu kakek datang ke Bante Damaudo. Lalu dia bilang begini, Bante bilang meditasi harus 2 jam. Saya tidak sanggup. Karena Bante Damaudo pernah bilang, meditasi yang benar-benar berkualitas itu adalah duduk 2 jam. Yang benar-benar high quality. Ya. Jadi, dia bilang, nggak sanggup saya Bante. Cuma bisa 5 menit. Apa ini bilang saya cuma bisa 5 menit. Dia sudah tua. Tahu enggak Bante Damaudo bilang apa? 5 menit juga bagus. Tapi kan sehari bisa 10 kali. Apek kan sudah enggak kerja. Betul ya? Ya 5 menit kan enggak apa-apa. 5 menit. Habis sarapan 5 menit. Sebelum minum kopi 5 menit. Habis minum kopi 5 menit. Oh dia pengangguran sepanjang hidup sudah pensiun. Bukan pengangguran ya. Sudah pensiun ya. Beda istilah itu ya. Nah. Lalu tidak disangka, apa ini dengar. Ada orang kan dinasehati masuk kiri keluar kanan. Dia beneran dengerin. Pulang dia kerjain. Tahun berikutnya dia datang ke Bantenya lagi. Bante, sekarang saya meditasi 1 jam. Iya, sekali duduk 1 jam. Mulai dari berapa banyak? 5 menit. Jadi kalau Anda bilang, Bante saya nggak ada waktu, cuma ada 10 menit, silakan 10 menit. Pagi sekali, sore sekali, malam sebelum tidur sekali. Nggak ada waktu Bante, nggak mungkin. Anda Instagram, 15 menit lewat. Betul ya? Nah YouTube short, habis 15 menit, sudah 30 menit. Itu mau nggak jadi. Nafas masuk, nafas keluar. Gitu ya. Nah, nanti pagi mau. Nah, dapat 10 menit pagi, 10 menit sore, 10 menit malam. Kebanyakan Bante sore kerja, 10 menit pagi, 10 menit malam. Udah cukup. Setiap hari. Ya. Setelah lama, menjadi nyaman, nanti naik. Ya, itu caranya ya. Dana pertanyaannya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir, sudah mau jam 9, silahkan.
Tidak ada ya? Gimana? Tidak. Yang di YouTube belajar sabar dulu. Ada yang mau saya sampaikan ya, menutup perjumpaan kita malam hari ini. Tapi Bante kasihan yang di YouTube biar datang nanti next time ya. Ya, nggak datang apa boleh buat ya. Ini jatahnya diambil yang di sini karena kadang-kadang saya sedih. Saya pernah di provinsi lain yang datang nggak sempat bertanya. Karena yang di YouTube itu pertanyaan nggak akan pernah habis. Betul ya? Ya, jadi kita jawab yang di sini saja. Baik. Bapak, Ibu, Saudara. Juga yang di online ya. Ini berharga sekali. Sering saya sampaikan di mana-mana. Satu hal yang selalu saya latih ya. Namanya latihan ya tidak selalu 100% berhasil ya. Tapi itulah latihan. Belajar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menunggu sesuatu supaya tidak bosan, begitu mulai menunggu, lihat, memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. 2 kali aja enggak apa-apa. Ya. Mau beli sesuatu. Pesan apa Pak? Nasi goreng 5 bungkus. Begitu sudah pesan, Anda harus nunggu toh. Begitu start nunggu, nafas masuk, nafas keluar. 2 kali enggak apa-apa. Mau dilanjutkan silahkan. Anda naik mobil, ketemu lampu merah, ketemu macet, hal pertama yang Anda lakukan, nafas masuk, nafas keluar. Tujuannya apa? Setelah Anda berbulan-bulan melakukan ini, setiap Anda menemukan ketidaknyamanan, biasanya Anda sudah marah dulu atau kesal dulu. Tapi sekarang enggak. Begitu ketemu ketidaknyamanan, makanan diantar nggak ada sendok garpu, padahal Anda sudah lapar sekali, langsung otomatis marahnya ndak muncul. Mas, minta sendoknya. Oh iya, baik Pak, baik Bu. Dia ambil. Begitu dia jalan, tugas Anda, nafas masuk, nafas keluar. 2 kali cukup. Setelah itu Anda mau mengeluarkan HP, silahkan. Karena zaman sekarang nunggu pasti mengeluarkan HP. Tapi yang ingin dilatih itu, begitu start menunggu, kesempatan saya menikmati nafas yang indah. Daripada Anda stres macet, betul ya? Ketemu macet, kesempatan menikmati nafas yang indah. Nggak bisa tutup mata, jangan tutup mata ya. Anda ngantri di bioskop, ngantri tiket, buka mata depan sudah bolong semua ya. Anda diketawain nanti ya. Direkam orang lagi, viral ya. Jadi kalau tidak bisa menutup mata, buka mata. Lihat ke lantai ya boleh. Nyaman sekali. Nyaman sekali. Setelah 3-4 bulan akan jadi habit, kebiasaan. Dipakainya kapan? Setiap kali Anda stres. Mau marah, mau kesal, nunggu, panas, ya, ingin sesuatu tapi nggak dapet, apapun itu langsung. Kalau emosi Anda bisa berkurang, kemarahan Anda bisa berkurang 30% aja, membantu enggak? Bantu. 50% lebih membantu lagi. Apalagi bisa lebih dari 50%. Masih kesal Bante? Ya iya masih kesal, wajar. Tapi kan kita sudah nurunin. Ditambah meditasi harian, kombinasi 2 ini sangat luar biasa. Ya, Anda akan menjadi orang yang sabar sekali. Dan hidup sebagai manusia itu pasti harus menunggu. Jadi kalau orang yang tidak suka menunggu, itu sialnya 2 kali. Ada loh orang nggak suka menunggu. Ya, tapi gimana hidup sebagai manusia nggak suka menunggu? Ya pasti nunggu anak, nunggu istri, nunggu pesawat, nunggu bus, nunggu orang masak. Betul ya? Harus nunggu. Ganti. Menunggu kesempatan saya
melihat nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Kadang saya ngasih dhamma kelas panjang, sampai 2,5 jam. Bapak Ibu sudah bosan, nafas masuk, nafas keluar.